ke-17, ada 3 tokoh pengembara yang bernama Kiai Kolodete, Kiai Walik, dan Kiai Karim yang ingin menyebarkan ajaran Islam. Kiai Kolodete membuka pemukiman di wilayah dataran tinggi Dieng. Masyarakat Dieng menganggap Kiai Kolodete sebagai nenek moyang mereka dan percaya bahwa dia berambut gimbal. Konon, katanya jika ada anak yang berambut gimbal, dianggap sebagai titisan Kiai Kolodete. Kiai Walik memilih wilayah di kota Wonosobo, sedangkan Kiai Karim memilih berkediaman di sekitar daerah yang sekarang disebut dengan Kalibeber. Bagaimana jika kita berpencar untuk menyebarkan agama Islam? Baiklah, saya akan membagi wilayah di mana kita akan menyebarkan agama. Kiai Kolodete, Anda pergi ke arah dataran tinggi Dieng. Saya pergi ke Wonosobo kota, dan Kiai Karim pergi ke wilayah. Ada seorang kiai muda yang bernama Kiai Karim. Pada suatu hari, Kiai Karim sedang dalam perjalanan mencari tempat untuk menyebarkan agama Islam. Beliau meninggalkan keluarganya dan pergi sendirian. Ya Allah, bagaimana ya Allah? Sudah sejauh ini saya berjalan, namun belum menemukan tempat yang cocok untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian dia pun bersimpuh dan berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk. Ya Allah, berikanlah hamba kemudahan dalam mencari tempat untuk menyebarkan agama Islam. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Karena kelelahan, akhirnya ia tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi menemukan suatu tempat yang di dalamnya terdapat sumber air yang melimpah. Hingga akhirnya ia terbangun. Ya Allah, apakah mimpi ini sebuah petunjuk? Kemudian ia bergegas mencari keberadaan tempat yang sesuai dengan petunjuk di dalam mimpinya. Selang beberapa menit, ia mendengar suara gemercik air dari kejauhan. Ia terus berjalan mendekati sumber suara tersebut. Saat di tengah perjalanan, ia bertemu dengan lelaki tua yang sedang kesusahan karena terserang hewan buas. Sang kiai berinisiatif untuk membantu lelaki tersebut dengan menyobek bajunya dan mengobatinya. Sampean ki sopo kok gelem ngrewangi aku? Apa keperluanmu ngasih tekan kene? Nami kula Karim, Mbah. Kula mriki badhe madosi panggenan. Oh alah, yo wes, hati-hati yo. Kiai Karim pun melanjutkan perjalanan mencari sumber suara tadi. Akhirnya, ia menemukan tempat tersebut sembari berkata, Masya Allah, betapa suci dan penuh berkahnya tempat ini. Setelah itu, ia mengitari tempat sekitar dan menemukan pemukiman kecil. Namun, di situ Kiai ragu, apakah tempat ini akan cocok untuk menjadi pusat penyebaran agama Islam. Di sela-sela keraguan Kiai, ada seseorang yang memanggilnya. Nang, Reneo. Pripun, Mbah? Kok sampean nang kene? Ono urusan opo? Ono sing arep ditulungi ora? Ngapunten, Mbah. Kula teng mriki kangen mendosi panggenan ingkang cocok kangge pusat nyebaraken agama.
Ya wes, sampeyan leren nang omahku sik. Wis sore iki, terus ke sesuk wae. Nggih, matur suwun, Mbah. Malam harinya, Kiai Karim dan Pak Tetua membahas mengenai daerah tersebut. Mbah, kula badhe tanglet. Mbah netep ning riki pondangu. Yo lumayan. Teng riki lingkungane kados napa nggih, Mbah? Neng kene iki wong-wonge isih padha kentel karo adat Jawa. Wong-wonge isih nggunakake banget tradisi-tradisi kang digawa mbah-mbah biyen. Nanging wong-wonge isih akeh sing durung padha ngerti agama. Oh alah, ngoten. Ya wis le, wis wengi ndang turu oh. Akhirnya, Pak Tetua dan Kiai Karim pun pergi beristirahat. Keesokan harinya, sang kiai memutuskan untuk membangun desa di sekitar mata air tersebut. Mbah, kula pun mantep badhe netep teng riki. Dengan meminta bantuan penduduk desa yang tinggal di sekitar tempat itu, Kiai membangun desa yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berdatangan ke desa dan menetap di desa itu. Berkat Kiai Karim, desa tersebut menjadi maju. Kabar itu sampai ke telinga istri sang kiai. Lalu, istrinya mencari letak desa tersebut dan mendatanginya. Saat istrinya sampai di desa, sang kiai sedang mengajari para warga mengaji. Sang istri pun menunggu hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kiai sudah selesai mengajar, istri sang kiai pun langsung mendatangi Kiai Karim. Ya Allah suamiku, setelah sekian lama aku mencarimu, akhirnya kita bertemu kembali. Iya, istriku. Desa pun mulai berkembang pesat berkat kepemimpinan Kiai Karim dan sumber mata air yang melimpah. Penduduk desa pun sangat senang dengan adanya Kiai Karim yang menyebarkan agama Islam dan ilmu-ilmu tentang bagaimana menjaga mata air tersebut. Penduduk desa berinteraksi dengan sangat damai, tentram, dan saling tolong-menolong. Namun, di balik ketentraman tersebut, ada tetangga desa yang tidak suka akan kedamaian desa dan hasil sumber mata air yang melimpah. Tuan, di sana ada sebuah desa yang mata airnya sangat melimpah. Ayo kita rampas mata airnya, Tuan. Di mana mata air itu? Ayo semua, kita ambil kekuasaan sungai itu. Ia dan pasukannya pergi ke sana untuk merebut sumber air dari Kiai Karim dan penduduk desa. Di tengah-tengah aktivitas penduduk desa, datanglah pasukan penyerang yang ingin menguasai tempat tersebut. Ono perlu apa sampai nang kene? Gak usah banyak tanya, kami ingin menguasai sumber mata air itu. Dan terjadilah pertempuran kecil antara penduduk desa yang dipimpin oleh Kiai Karim melawan pasukan penyerang. Sang Kiai pun menengahi pertempuran. Sudah. Bagaimana jika masalah ini kita selesaikan baik-baik? Apa gunanya peperangan seperti ini? Yang ada, kita hanya mendapatkan kerugian. Alah, omong kosong. Aku tetap ingin menguasainya.
Pasukan penyerang pun menyerang Kiai. Namun, serangan itu berhasil ditangkis oleh salah satu warga yang berada di tempat itu. Si penyerang tidak terima. Lalu ia menyerang Kiai untuk kedua kalinya. Karena kesaktian Kiai, serangan itu berbalik ke dirinya sendiri. Tuan, masih ada apa-apa, Tuan? Halah, diam kamu! Hei kalian, serang dia! Peperangan kembali terjadi dengan sengit. Situasi perang semakin memanas dan hampir dimenangkan oleh Kiai Karim. Karena terdesak, akhirnya tuan penyerang berseru. Sudah kalian, lebih baik aku akhiri peperangan ini. Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Tuan penyerang pun mengeluarkan kesaktian ilmu hitamnya dan langsung menyerang sang kiai. Karena kurang fokus, sang kiai terkena serangan tuan penyerang. Warga yang tidak terima langsung memberikan serangan yang cukup kuat kepada tuan penyerang. Namun, serangan itu dengan mudah ditangkis oleh tuan penyerang. Tanpa disadari, sang kiai sudah bangkit dan mengeluarkan tenaga dalamnya. Akhirnya sang kiai dan tuan penyerang beradu kekuatan satu sama lain. Karena kekuatan sang kiai lebih besar, akhirnya tuan penyerang kalah dan terluka. Setelah itu, penguasa desa tetangga menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kiai dan juga penduduk setempat. Maaf Kiai, tidak seharusnya kami seperti ini. Kami mengakui kesalahan kami. Iya, sudah tidak apa-apa. Akhirnya mereka semua berdamai dan desa kembali tentram, aman, dan makmur.